Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Nuraini Nabilah dengan nomor NIM 20105011102, Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasyim Semarang. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum statistik KP5 mengenai uji ANOVA dan uji Kruskal-Wallis. Uji ANOVA yaitu uji parametrik yang mana asumsi harus terpenuhi. Sebelum melakukan uji ANOVA, kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah data sudah terdistribusi normal atau tidak, dan homogen atau tidak. Sedangkan uji Kruskal-Wallis digunakan apabila asumsi parametrik pada uji ANOVA tidak memenuhi syarat. Sebelum melakukan uji ANOVA dan Kruskal-Wallis, kita akan melakukan uji normalitas dengan metode Shapiro-Wilk. Kita langsung saja ke SPSS. Ini. Nah, di variabel view nomor 1 kita isi EEHA 250 dan width-nya 8, desimalnya 2, labelnya EEHA 250. Ini EEHA 250 sampai dengan EEHA 1250 dan labelnya juga sama. Langsung ke data view. Nah, ini data view-nya kita udah isi semua sesuai dengan di kasus. Kita langsung klik Analyze, Descriptive Statistik, terus Explore. Nah, ini kita pindahin ke dependent list semua, dan displaynya kita isi plots. Klik plots. Nah, box plotnya kita pilih yang non, deskriptifnya tidak usah diisi. Normality plots with test-nya kita centang, klik continue, 150 ppm, nilai signifikasinya 0,025, yang artinya kurang dari 0,05 dapat dikatakan data tidak terdistribusi normal. Pada EEHA 500 ppm, nilai signifikasinya 0,976, yang artinya data lebih dari 0,05 dapat dikatakan data terdistribusi normal. Pada EEHA 750, nilai signifikasinya 0,620, yang artinya lebih dari 0,05 dapat dikatakan data terdistribusi normal. Pada EEHA 1000 ppm, nilai signifikasinya 0,833, yang artinya lebih dari 0,05 data terdistribusi normal. Pada EEHA 1250 ppm, nilai signifikasinya 0,005, yang artinya kurang dari 0,05 dapat dikatakan nilai tidak terdistribusi normal. Dan dapat dinyatakan EEHA 250 dan EEHA 1250 tidak terdistribusi normal karena kurang dari 0,05. Selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas. Kita langsung ke SPSS-nya. Nah, di variabel view-nya kita yang nomor 1 kita isi dengan kelompok. Type-nya numerik, width-nya 8, desimalnya 0 karena tidak ada 2 angka di belakang koma. Labelnya kita isi kelompok, values-nya kita isi dengan 1 EEHA 250 sampai dengan EEHA 1250. Kita klik OK. Kolomsnya 8, kit measure-nya kita isi dengan scale kadar enzim. Width-nya 8, desimalnya 2 karena ada 2 angka di belakang koma. Dan labelnya kita isi dengan persen inhibisi enzim. Values-nya non, missing-nya non. Kolomsnya 8, right dan scan 50. Langsung saja kita klik Analyze, kita klik Descriptive Statistik, kita klik Explore. Nah, di sini persen inhibisi enzim kita masukkan ke dependent list dan kelompok kita isi ke factor list. Displaynya kita pilih yang bot. Klik statistik. Ini kita klik yang deskriptif aja. Klik continue, lalu klik OK. Nah,
Kita lihat yang test of homogeneity of variance. Di sini dikatakan outputnya, kita lihat yang based on median in with each DF. Outputnya signifikasinya 0,015, yang artinya kurang dari 0,05 dapat dikatakan data tidak homogen. Nah, pada kasus ini data tidak terdistribusi normal dan tidak homogen. Maka kita menggunakan uji parametrik, yaitu uji Kruskal-Wallis. Kita langsung saja ke SPSS. Nah, ini masih sama. Variabel view-nya juga masih sama. Kita langsung ke data view. Langsung saja kita klik analyze. Kita klik non-parametric test. Legacy dialogs. Langsung ke independent samples. Nah, di sini tes variabel listnya kita pilih dengan persen inhibisi enzim dan grouping variabelnya kita isi dengan kelompok. Tes type-nya kita klik yang Kruskal-Wallis. Langsung saja kita klik oke. Di sini signifikasinya 0,000, yang artinya kurang dari 0,05 dapat dikatakan data tersebut terdapat perbedaan antara variabel yang ada di kolom range. Sebelum kita membedakan uji T dengan uji ANOVA, kita bisa lihat dari variabelnya. Uji T dilakukan untuk mengetahui uji beda dari 2 variabel. Uji ANOVA untuk mengetahui beda lebih dari 3 variabel, biasanya ada 5 variabel, sehingga pada kasus ini menggunakan uji ANOVA untuk uji parametrik dan uji Kruskal-Wallis untuk uji non-parametriknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.